Halo teman, pernah lihat ubur-ubur yang mengapung di laut? Atau anemon laut berwarna cerah di antara batu karang? Nah, mereka termasuk kelompok Coelenterata atau disebut juga Cynadria. Kelompok hewan ini dikenal sebagai hewan berongga. Meski sederhana, Coelenterata punya sistem tubuh yang unik loh dan menarik untuk kita pelajari. Yuk kita mulai perjalanan mengenal hewan Coelenterata. Oh iya teman-teman, aku juga mau ngasih tahu nih sama kalian semua. Secara teknis, ubur-ubur itu sama sekali bukan ikan. Atau secara biologi, mereka selalu menyebutnya ubur-ubur. Semua orang mendengar tentang mereka, tetapi apakah mereka mendengar tentang kita? Ubur-ubur adalah invertebrata yang lembek teman-teman. Anggota kelompok hewan yang disebut Nere. Film Nadaria. Nah, yang berarti hewan-hewan yang menyengat, mencakup sekitar 11.000 spesies di seluruh dunia. Termasuk organisme tingkat tinggi yang paling sederhana, lebih kompleks daripada spons. Tetapi tidak serumit bintang laut teman-teman. Makhluk-makhluk dalam film ini termasuk simetris radial seperti bintang laut. Ini berarti bagian-bagian tubuh mereka memakai skema yang berbeda seperti ikan-ikan lainnya. Coelenterata memiliki tubuh berbentuk silinder atau seperti payung, dan mereka memiliki simetri radial, artinya bubuhnya bersusun melingkar dari satu pusat. Di tengahnya terdapat rongga gastrovaskular yang berfungsi untuk mencerna makanan. Mereka juga punya tentakel di sekitar mulut loh yang dilengkapi sel penyengat, disebut nematosis untuk menangkap mangsa atau melindungi diri. Sederhana, tapi efektif bukan? Jagoan ya? Nah, teman-teman, ubur-ubur dan hidroid tertentu yang dapat memberikan sengatan yang menyakitkan bagi manusia dan dalam beberapa kasus bahkan sampai fatal loh teman-teman bagi manusia. Nadaria dapat memiliki salah satu dari dua tipe tubuh dasar loh teman-teman. Salah satunya polypoid. Polypoid adalah konfigurasi karang dan anemon dengan tentakel dan juga ada mulutnya. Nah, mereka menghadap ke atas dan sisi lainnya menempel pada substratat. Lalu ada medusoid. Dalam bentuk ini, organisme tersebut adalah perenang bebas dengan mulut. Dan tentakel umumnya mengarah ke bawah, teman-teman. Hydroid anemon. Nah, karang sebagian besar merupakan hewan berbentukan polypoid. Sama seperti yang tadi, artinya mereka hidup menempel di dasar laut dengan tentakel dan mulut yang mengarah ke arah atas. Anemontia yang ditemukan di Atlantik Utara merupakan salah satu anemon yang contoh bagus dari Nadarian Palytaemon bersifat soliter. Setiap individu hidup sendiri loh semuanya. Ia duduk dengan sabar dan menunggu mangsa yang akan datang. Begitu ada sesuatu yang masuk ke dalam tentakel, mereka langsung menangkapnya masuk ke dalam mulut lalu turun ke dalam apa yang disebut tus buntu. Nah, pengelompokan Coelenterata yang pertama ada hidrozoa yang memiliki contoh seperti hidra dan obelia yang bisa hidup di air tawar atau di laut. Contohnya seperti yang ada di sebelah kita ini. Ia bisa hidup di air tawar ataupun air laut. Lalu yang kedua ada Scyphozoa, yaitu ubur-ubur sejati seperti Chrysaroa, Colorat yang hidup bebas di perairan loh teman-teman. Contohnya seperti yang di sebelah ini.
Lalu yang ketiga ada Anthozoa. Hal ini mencakup karang dan anemon laut yang hidup menetap dan membentuk terumbu karang loh teman-teman. Hal ini sering kita temukan di dasar laut. Setiap kelompok punya bentuk tubuh dan cara hidup yang berbeda, tetapi semuanya tetap menakjubkan. Kamu tahu nggak, Coelenterata adalah makhluk laut yang sudah hidup lebih dari 500 juta tahun dan masih eksis sampai sekarang. Dia juga dinobatkan sebagai makhluk lembut yang diam-diam punya kekuatan luar biasa. Wah, keren sekali ya teman-teman. Lihat deh, ubur-uburnya ada berbagai macam warna dan beragam jenis. Teman-teman, kita jelajahi laut bersama-sama yuk. Dan juga kita bisa lihat pertumbuhan ubur-ubur secara strukturnya. Ayo kita kenal sama sahabat Coelenterata. Di kedalaman laut biru yang tenang, hiduplah salah satu bintang laut yang sangat imut. Ia bernama Sally, si Coelenterata, bintang laut. Sally punya tubuh lembut dan juga transparan, seperti jelly yang berkilau di bawah sinar matahari. Ia sangat suka menari mengikuti arus air. Sedangkan ia juga punya 5 tangan lentik yang berwarna ungu dan juga pink. Ia selalu berjalan pelan dan juga menari di bawah air. Nah, ubur-ubur juga keren loh. Dia punya sel utama yaitu jantung yang bisa memompa darah ke seluruh tubuh yang berfungsi untuk oksigen dan juga nutrisi. Lalu dia juga mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan seperti karbon dioksida. Nah, ini adalah strukturnya teman-teman. Yang istimewa dari anatomi ubur-ubur adalah lapisan luar tubuh mereka yang dikenal sebagai ektoderm. Ketebalan ektoderm hanya beberapa sel, jadi oksigen dapat dengan mudah berdifusi ke dalam tubuh ubur-ubur teman-teman. Ubur-ubur juga memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana, di mana nutrisi sederhana disalurkan ke seluruh tubuh. Proses difusi oksigen dan nutrisi ini tidak memerlukan pompa yang kuat, seperti jantung pada umumnya untuk dapat meresap ke seluruh tubuh. Inilah kehebatan dari kesederhanaan anatomi ubur-ubur. Selain mengandalkan arus laut teman-teman, ubur-ubur bisa berenang namun dengan cara yang unik. Ubur-ubur menggunakan gerakan populasi jet. Sederhana untuk berenang, tetapi mereka membuka tubuh mereka yang seperti payung, lalu kemudian menutupnya. Sehingga dengan menutup tubuh mereka, air di dalam dipaksa keluar dan ubur-ubur bisa bergerak maju. Dengan ini, ubur-ubur dapat bergerak ke tempat yang mereka mau. Nah, penyaring dan penyeimbangan populasi ubur-ubur juga memangsa plankton berlebih sehingga menjaga keseimbangan rantai makanan laut teman-teman. Bila ubur-ubur tiba-tiba meledak populasinya, itu bisa jadi tanda laut sedang tidak seimbang teman-teman. Misalnya dikarenakan polusi
atau penurunan jumlah predator alami. Jadi meskipun lembut, Coelenterata punya peran vital dalam menjaga laut tetap hidup dan juga sehat. Coelenterata juga merupakan hewan purba yang muncul di lautan sejak zaman Kambrium awal, sekitar 541 juta tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali ya teman-teman. Artinya mereka sudah ada jauh sebelum dinosaurus, bahkan sebelum tumbuhan darat pertama. Fosil ubur-ubur ditemukan di batuan tua Kanada dan juga Tiongkok, menunjukkan bahwa bentuk tubuh mereka tidak banyak berubah selama ratusan juta tahun. Itulah sebabnya Coelenterata sering disebut fosil hidup, saksi bisu sejarah kehidupan di laut purba. Coelenterata tersebar hampir di semua samudera dunia, dari laut tropis hangat di Indonesia sampai lautan dingin di kutub utara. Nah, bisa dilihat teman-teman, dari bentuk yang sangat lembut hingga fungsinya yang luar biasa, dan mereka juga punya sengatan yang luar biasa pula. Coelenterata membuktikan bahwa keindahan dan kekuatan bisa berjalan secara beriringan loh teman-teman. Fakta unik Coelenterata, ubur-ubur Turritopsis Dohmil bisa kembali ke fase muda, disebut ubur-ubur abadi. Beberapa Coelenterata bercahaya karena protein GFP, bahkan digunakan dalam riset medis. Anemon laut bersahabat dengan ikan badut loh teman-teman, hubungan saling melindungi yang ikonik. Terumbu karang menampung lebih dari 25% spesies laut di dunia. Dan beberapa spesies mempunyai kemampuan regenerasi seperti Hydra, bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang hanya dalam beberapa hari loh teman-teman. Sungguh keren ya.